Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di Podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sudah bersama Pak Dr. Roni. Assalamualaikum Bapak, sampurasun. Assalamualaikum. Sehat? Rampes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Roni ini merupakan dosen dari Universitas 11 April Sumedang dan juga budayawan nih Pak ya. Budayawan. Belum sih. Oh, belum sih. Proses atau bukan proses sih, udah lama sih orang udah pada tahu Pak Roni ini adalah seorang budayawan yang yang terus melestarikan Pak baik itu budaya dan alam ya. Wah, sangat luar biasa. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Roni tos kersa apa inten kangge podcast di Par TV. Gini Pak, pada tanggal 29 November saya udah lihat nih Pak ada informasi nanti itu akan ada kemah budaya di Rancakalong ya. Nah itu benar Pak akan ada kemah budaya dan konsepnya seperti apa? Ya memang itu salah satu acara yang sudah rutin dilaksanakan di Rancakalong yang kebetulan tahun 2021 saya menginisiasi acara tersebut dari awalnya dari program kementerian yang namanya program Daya Desa Budaya gitu. Dan kemudian ada produk yang dihasilkan berupa kegiatan lanjutan yang namanya kemah budaya dan sudah dilaksanakan tiap tahun. Ada kemah budaya 1, 2 dan sekarang yang ketiga. Nah, yang membedakan kemah budaya yang sekarang dengan kemah budaya yang sebelumnya Pak, apa Pak? Kita mencoba meracik satu kegiatan. Jadi ada kegiatan yang sifatnya memang sudah menjadi rutinitas dan itu merupakan kewajiban program yang harus dilaksanakan. Itu berupa pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya di situ. Hanya untuk kegiatan ada yang tiap tahun itu wajib dilaksanakan, yaitu ekspedisi penyelamatan mata air nama programnya ya, dan dilaksanakan dengan proses penanaman pohon. Dan yang keduanya ada upaya di pelestarian nilai-nilai budaya. Salah satunya yang dilaksanakan rutin itu sekarang di acara panahan tradisional, lomba panahan tradisional. Nah itu yang menjadi rutinitas. Nah untuk pembedanya kita mencoba menghadirkan berbagai kegiatan itu yang sifatnya variatif. Ya, di tahun kemarin kita menggelar wayang golek. Nah, tapi untuk di tahun sekarang kita acaranya mungkin ada variatif seperti nonton film layar tancap kalau dulu. Ya, ada program yang namanya program bioling dan itu dikeluarkan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ya, kita bekerja sama dengan Balai Provinsi Kebudayaan di Jawa Barat untuk program yang bioling itu. Jadi ada nonton film satu sesi yang film utamanya itu tentang tentang proses upaya dalam pelestarian nilai-nilai lingkungan. Ya, filmnya itu yang nanti pelestarian nilai-nilai lingkungan. Ya, tentang mata air, masih tentang mata berbincang dengan mata air Pak. Ya. Untuk mata air sekarang Pak bukan hanya nanti di Rancakalong ya? Di Rancakalong ya. Di Rancakalong nanti. Nah, umumnya Pak mata air yang ada di kita ini seperti apa sih Pak kondisinya gitu Pak? Ketika berbicara tentang mata air, saya sendiri sempat sampai mendata juga gitu ya. Mata air yang sekarang ada itu sudah jauh berkurang, baik dari debitnya atau mungkin jumlah mata airnya, jumlah sumbernya, jumlah titiknya. Ya. Berarti ada mata air yang udah nggak berfungsi. Ada yang sudah nggak berfungsi. Gitu. Jadi keadaannya keadaan mati. Gitu. Tapi ada juga yang mungkin tiap pas waktu musim hujan ada keluar lagi. Tapi ada yang mati total. Ada yang gitu. Nah, kita memprogram ekspedisi penyelamatan mata air ini salah satunya adalah untuk upaya penyelamatan mata air itu, untuk bisa memunculkan kembali mata air yang mungkin sudah mati atau mungkin bisa memunculkan yang baru lagi gitu. Nah itu menarik Pak. Ya. Apakah bisa Pak mata air yang sudah mati, yang tidak keluar air Pak, itu nanti bisa keluar lagi? Itu bisa seperti itu? Kalau kita lihat jalur
air tanah ya. Mungkin ini pengetahuannya tentang aliran-aliran yang di bawah tanah. Aliran itu kalau memungkinkan memang tidak terganggu oleh fenomena alam seperti bencana dan sebagainya, itu masih memungkinkan. Gitu, ya. Dan mungkin untuk diketahui juga di program ekspedisi penyelamatan mata air ini sebenarnya dikeluarkan dari Yayasan Garuda Nusantara yang ada di Jakarta sekretariatnya, dan itu Yayasan Garuda Nusantara ini udah bergerak secara nasional di tiap provinsi. Salah satunya di Sumedang ya. Ya, kebetulan yang menjadi ketua umum di Yayasan Garuda Nusantara ini kegiatannya itu diinisiasi oleh Ibunda Uli Sigar, ya, yang mungkin pada saat ini untuk di wilayah Sumedang yang menjadi terusan program untuk meneruskan ekspedisi penyelamatan mata air ini dipegang oleh saya sendiri. Dan sudah dilaksanakan di beberapa lokasi, yang dari sejak 2016 kalau nggak salah itu pernah di wilayah Luhur, terus di Cimalaka, di Tomo kalau nggak salah di Jaya, terus yang paling sering dilaksanakan itu di wilayah Rancakalong gitu, karena kita memahami struktur daerah yang ada di Sumedang ini. Rancakalong itu tergolong wilayah yang ada di dataran yang tinggi gitu. Nah itu untuk untuk mencoba mensuplai kembali dengan cara penanaman pohon untuk mengaktifasi mata air yang sudah tidak produktif lagi gitu. Nah ini Pak, mungkin ini kita udah pada tahu mungkin ya kekurangan sumber mata air, salah satunya adalah banyaknya pohon yang ditebang nih Pak. Banyaknya pohon ditebang. Nah selaku masyarakat Pak, mungkin upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian alam khususnya sumber mata air ini? Yang pertama itu ya harus sadar. Ya harus sadar bahwa air itu menjadi satu kebutuhan yang paling urgent, paling pokok gitu. Nah, proses penyadaran ini sebenarnya kita bisa melihat secara jelas di masyarakat kita, seolah banyak yang tidak tahu tentang proses terjadinya mata itu seperti gimana gitu. Ya, hanya menggunakan, ya, memanfaatkan. Bahkan kalau misalkan kita melihat di perkembangan yang sekarang ya, banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan air gitu, tapi secara skala tidak pernah memperhatikan sumber airnya. Gitu, yang hanya memanfaatkan, menjual. Beda dengan ada salah satu perusahaan besar ya, yang sudah mengelola dengan sedemikian rupa, memanfaatkan air itu dengan upaya pelestarian lingkungannya, upaya pelestarian mata airnya. Tapi untuk di perusahaan-perusahaan yang skala kecil itu rata-rata hanya memanfaatkan, mengambil, menjual, ya, tanpa mengakomodir lagi ini airnya dari mana sih gitu kan. Nah, gitu. Tapi bagi saya pribadi, ya karena mungkin sudah puluhan tahun saya berkecimpung di upaya pelestarian lingkungan ini, ya, kalau nggak salah dari sekitar tahun 97 saya mulai lebih respect, dan akhirnya memprogramkan bahwa ini adalah sebuah bentuk pengabdian gitu. Ya, sampai hari ini itu pengabdian ke lingkungan dan ke budaya. Nah, kita balik lagi ke budaya Pak. Nah kalau saya lihat randonya Pak, di situ juga nanti akan ada seminar Pak ya. Ya. Nah di situ mungkin beberapa pokok bahasan Pak bisa dibocorkan Pak. Ya, seminar lingkungan itu rutin dilaksanakan ya, di tiap tahun, tapi dengan tema-tema yang berbeda. Namun yang jelas pasti akan berhubungan dengan budaya. Budaya. Ya. Kita mengambil dasar dari satu teori sebenarnya, bahwa alam, budaya, dan manusia itu nggak pernah bisa dipisahkan. Kalau salah satunya rusak, alamnya rusak, ya budaya dengan manusianya akan rusak gitu kan. Manusianya yang rusak, alam dengan budaya rusak juga gitu.
Ya, budayanya rusak, alam dengan manusia mungkin akan mengalami kemusnahan. Gitu. Ya, kalau budaya yang diwariskan oleh leluhur kita tidak dipakai dan tidak digunakan lagi. Gitu. Nah, terkait dengan seminar tadi, kita selalu mengadopsi mungkin secara pengetahuan atau secara teknis yang diambil itu tema-temanya tentang pelestarian lingkungan yang berbasis tradisi. Nah, contohnya misalkan yang di tahun kemarin ada konservasi hutan berbasis tradisi. Ya, salah satu gambaran mungkin ya yang paling sering kita dengar di masyarakat, karena itu di tangkal itu ayah nungguan naon itu sebenarnya bukan nyingsiran, bukan untuk apa, tapi sebenarnya itu adalah proses konservasi yang berbasis tradisi sebenarnya. Ya, supaya si pohon itu tidak diganggu, tetap menyimpan air dan mengeluarkan kembali gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Tapi untuk yang di tahun sekarang ini lebih ke pemanfaatan tentang karbon ya yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman tertentu. Nanti akan ada diperkenalkan jenis pohon yang mungkin bisa ditanam di lahan masyarakat yang tidak terpakai, tapi hasil dari proses yang dihasilkan dari tanaman tersebut ya yang berupa karbon itu bisa diperjualbelikan. Itu jadi apa, bisa diuangkan. Ya seolah kita apa ya, jual beli barang gaib gitu. Ya yang dijual belikannya itu berupa zat yang sifatnya udara, yang bisa diuangkan. Intinya sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan ya yang mungkin kapasitasnya dalam skala produksi itu menghasilkan jumlah karbon dioksida yang mungkin tinggi. Nah, mereka mengganti dengan kompensasi tadi, membeli zat oksigen yang mungkin dikeluarkan dari tanaman-tanaman yang sudah dialokasikan. Nah, ini menarik, Pak. Nanti itu maksudnya gimana Pak si zat-zat ini? Udara kah atau apakah? Ya, nanti dikemas atau gimana Pak ini? Tidak dikemas sih sebenarnya, tapi diperhitungkan ya. Jenis tanaman tadi itu akan menghasilkan oksigen dalam skala waktu tertentu, misalkan itu yang dihasilkannya akan berapa gitu. Nah itu yang diuangkan. Jadi ketika masyarakat menanam pohon itu misalkan, atau ada lahan punya masyarakat yang sekarang diistilahkannya itu talun. Ya talun itu kan satu area lahan yang tidak dipergunakan ke pertanian atau produksi yang sifatnya berkala gitu. Biasanya kalau talun itu ditanami berbagai pohon ya untuk nanti ditebang di kemudian hari dalam jangka yang cukup lama gitu. Nah itu bisa dihitung ya skala waktunya, ini pohonnya jenisnya apa saja, misalkan besarnya sudah berapa, ketika dicoba dihitung akan menghasilkan jumlah oksigennya berapa misalkan. Nah itu akan diuangkan, dihitung ya dengan catatan tidak ditebang dalam sekian waktu, mungkin sesuai dengan perjanjian gitu. Oh iya, kirain saya apa nanti oksigennya dibungkus ya Pak. Di toplesan gitu enggak ya? Iya, jadi keberlangsungan si pohon nanti sejauh apa perkembangannya gitu Pak ya. Kalau di luar negeri sih di Afrika misalkan itu sudah bukan hal yang baru sih. Tapi kalau di kita di wilayah Indonesia sekarang itu yang sudah memproses tentang sirkulasi ini ya, baru di tatanan pemerintah dengan perusahaan-perusahaan, bank dan lembaga-lembaga yang sudah besar, belum ke masyarakat. Nah sekarang kita coba ke masyarakat. Selain dapat uang juga ya kita dapat udara yang baik Pak ya. Nah itu intinya itu kan gitu, ya, untuk mengimbangi lagi jumlah karbon dioksida yang tersebar di atmosfer. Betul. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin bisa juga Pak ya menanam Pak ya. Ya. Nanti tanamannya mungkin bisa menghubungi Pak Roni untuk
bisa nanti akan diperkenalkan jenis tanaman tertentu gitu, tapi kalau misalkan belum eh, belum spesifik ke tanaman itu pun gitu. Jadi tanaman itu adalah spesifikasi yang dianggap bisa mengeluarkan lebih banyak gitu. Nah, kita bisa menghitung atau mengakumulasi yang ada aja dulu gitu ya, yang dipunyai di daerahnya masing-masing. Ya, tapi dengan catatan-catatan yang tadi mungkin akan ada perjanjian tidak ditebang selama sekian puluh tahun misalkan gitu, untuk tetap dikompensasikan gitu. Cuma untuk yang sekarang sedang berjalan gitu ya, dari informasi yang saya dapatkan, sirkulasinya itu dalam bentuk penjualan saham untuk yang sekarang itu baru sampai di sana. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ini lebih diperkenalkan ke masyarakat bisa langsung dengan kompensasi yang bentuknya uang secara langsung, dan itu yang memang dituju gitu. Oke, itu sangat menarik nih Pak. Kita geser sedikit Pak. Itu kan mungkin nanti akan ada 2 hari Pak ya. Ya, akan ada 2 hari. Nah, di hari berikutnya itu ada panah tradisional Kasumbedangan Pak ya? Atau ya, salah satunya ada lomba panahan tradisional Kasumbedangan. Oke. Ya. Nah, itu seperti apa Pak? Untuk yang lomba panahan itu, karena di sirkulasi kami mungkin saya coba perkenalkan dulu ya, bahwa program kemah budaya ini sebenarnya dikeluarkan dari kelompok tani hutan yang saya dirikan tahun 2018 waktu itu. Ya, kelompok tani hutan yang sudah dilegalisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, program ini jadi mungkin kelompok tani hutan yang ada di Jawa Barat hanya kelompok tani hutan yang saya dirikan yang program-programnya itu berbasis dari nilai-nilai tradisi. Gitu. Jadi rata-rata kalau di kelompok yang lain lebih ke produksi, penjualan. Nah, di kita justru yang paling pokok itu di upaya konservasi lingkungannya. Tapi kita mengkaitkan dengan dasar-dasar tadi dari nilai-nilai tradisi. Nah, gitu. Nah, kemudian salah satu yang menjadi rekan program ya, yang tadi kita kerjasamakan dengan Yayasan Garuda Nusantara. Terus ada lagi satu inorga atau induk organisasi panahan tradisional ya, yang sudah resmi dilegalisasi oleh kementerian, namanya Walet Basura Nusantara. Dan kebetulan saya sendiri juga di kepengurusan pusat ya, jadi ada satu divisi yang saya pegang, divisi pelestarian budaya dan lingkungan. Ya, masih di ruang itu masih lingkungan di ruang itu. Nah, kita skalanya udah nasional. Jadi Inorga ini sudah mempunyai cabang cukup banyak ya, lebih dari kalau nggak salah sudah di 8 provinsi sekarang. Dan nanti di acara kemah budaya ini yang dari provinsi-provinsi yang lain hadiran nih Pak ya? Ya, dari Bali, dari Bangka Belitung, dari mana mungkin pas tanggal 1 itu nanti akan ikut lomba juga di sini gitu. Nah, materi yang dipokokkan ya untuk yang panahan tradisional ini ada yang disebut dengan panahan tradisional Nusantara, ya ada yang disebut dengan panahan tradisional Kasumbedangan, dan itu spesifik. Nah, yang panahan tradisional Kasumbedangan ini sudah disiapkan untuk nanti acara Fornas di Mandalika nanti. Ya, di Nusa Tenggara itu di bulan Juni tahun 2025. Nah, untuk yang panahan tradisional Nusantaranya sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Lembang. Untuk yang Kasumbedangan ini acaranya sekaligus untuk penyaringan peserta yang nanti akan ke Fornas ke Mandalika. Jadi yang menang sekarang mungkin nanti akan dipersiapkan untuk nanti Pak ya? Iya gitu. Ini pasti sangat seru ya Pak? Iya, insya Allah seru lah gitu. Seru. Tapi ya di balik itu untuk yang panahan tradisional sendiri ya, mungkin bukan hanya sebatas tentang upaya pelestarian
budaya di sini. Tadi keterkaitan dengan lingkungan juga ada, ya. Pemanfaatan salah satunya, gitu ya, salah satunya pemanfaatan untuk bahan-bahan mungkin yang bisa bernilai produktif. Orang bisa menanam lagi bambu, gitu ya, bambu-bambu yang spesifik tapi Betul. ya, Tidak semua bambu bisa, Pak. iya, kalau untuk alat mungkin ada jenis bambu yang spesifik gitu, tapi ketika orang mulai menanam bambu itu akan menyimpan air yang cukup banyak. Oke, jadi ke air juga tuntunan Bapak ya? Iya, pada akhirnya ke air juga, Ke air gitu. juga ya. Karena tujuannya memang yang paling utama itu tentang air.